masuk ke pembahasan, kita tahu bahwa zaman praksara dibagi menjadi dua, berdasarkan geologi dan arkeologi. Dan di video kali ini akan berfokus pada pembagian zaman praksara berdasarkan arkeologi. Kita akan melihat bahwa zaman batu adalah salah satu periode paling awal dalam sejarah manusia, ketika manusia purba baru mulai menggunakan alat-alat dari batu untuk bertahan hidup. Meskipun terlihat sederhana, perkembangan pada masa ini menjadi dasar bagi perubahan besar selanjutnya, mulai dari cara berburu, membuat api, bercocok tanam, hingga membangun tempat tinggal. Tanpa berlama-lama, yuk langsung ke pembahasannya. Messi, aku tuh penasaran banget sama pembagian zaman menurut arkeologi. Soalnya kok banyak banget tahap-tahapnya. Bisa jelasin nggak? Tapi chill aja jelasinnya ya. Bisa lah, Ca. Kita bahas yuk, mulai dari zaman batu dulu ya. Baru nanti kita lanjut ke zaman logam biar runtut. Paleolitikum itu sebenarnya apa sih corak hidup manusianya? Kok sering disebut hidup sederhana? Aku pengen penjelasannya lebih detail dong. Oke, Paleolitikum itu zaman batu tua. Mereka pada saat itu hidup nomaden yang artinya berpindah-pindah. Alatnya masih kasar, seperti kapak genggam dan alat serpih. Budayanya mereka itu masih sangat awal. Mereka mulai mengenal seni primitif seperti gua-gua yang dipakai tempat tinggal. Intinya, mereka masih bertahan hidup dengan konsep berburu dan meramu. Belum ada konsep menetap. Kalau Mesolitikum, apa perubahan paling penting dibanding Paleolitikum? Yang paling menonjol itu mulanya menetap di suatu tempat. Biasanya antara di tepi pantai atau di sungai. Alatnya makin halus, seperti pebble tools, nigrolit, dan ada kapak genggam kecil. Budayanya sudah mulai berkembang, sudah ada kojokan mudingger atau tumpukan sampah dapur kerang, dan abris roach tinggal di jeruk batu. Cara kehidupannya sudah lebih mulai stabil dibandingkan Paleolitikum, karena makanan lebih mudah didapat pada zaman ini. Nah, kalau Neolitikum sering disebut masa paling revolusioner. Sebenarnya apa yang bikin masa ini sehebat itu sih? Karena pada masa ini manusia beralih dari food gathering ke food producing. Mereka mulai bercocok tanam, berternak, dan hidup menetap di desa. Alatnya sudah diasah hingga halus. Misalnya, kapak persegi, kapak lonjong. Budayanya juga lebih maju. Mereka mulai mengenal anyaman, gerabah, dan rumah permanen. Kalau Megalitikum itu sering dikaitin sama kepercayaan. Bentuk kepercayaannya kayak gimana sih dan alatnya apa aja? Betul banget. Megalitikum itu fokus pada 4 cara kepercayaan dan penghormatan pada roh nenek moyang. Ciri budayanya terlihat dari bangunan batu besar seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kubur peti batu, dan punden berunda. Alat galinya lebih besar dan kuat karena mereka bikin struktur batu raksasa. Kalau masuk zaman logam, apa perkembangan alat dan pola hidup yang benar-benar beda dari zaman batu? Perbedaan utamanya, alat-alat sudah dibuat dari tembaga, perunggu, dan besi. Ada 3 fase. Yang pertama, zaman tembaga. Alat logam pertama, tapi masih terbatas. Yang kedua, zaman perunggu. Munculnya kapak corong dan bejana perunggu. Yang ketiga, zaman besi. Alat jadi lebih kuat dan tajam, cocok untuk pertanian dan peperangan. Corak kehidupan jadi makin kompleks, sudah muncul pembagian kerja, perdagangan, dan bahkan kepemimpinan desa. Berarti kalau ditarik garis besar, perkembangan hidup manusia itu bergerak dari yang bergantung pada alam, lalu bisa mengolah alam, sampai akhirnya mampu bikin alat logam ya? Iya, benar banget. Dan semua perubahan itu dipengaruhi juga dari kemampuan mereka membuat alat, mengolah makanan, dan membangun budaya. Itulah yang bikin sejarah manusia itu makin maju.